Tetapi penegasannya adalah bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling utama membicarakan tanggung jawab sampah secara khusus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Suhendar. Nah, mungkin kita mau melihat dari kajian secara hukum, ya dari proses perizinan, soal AMDAL-nya, karena memang kebetulan beliau sesuai dengan bidangnya sebagai dosen hukum, akademisi hukum. Nah, bagaimana nih kira-kira Pak Suhendar melihat keberadaan TPA Cipecang begitu di tengah-tengah masyarakat gitu, keberadaannya di bibir sungai dan sebagainya. Nah, mungkin bagaimana secara pandangan hukumnya Pak Suhendar? Terima kasih, bisa langsung dimulai Pak Suhendar. Baik, terima kasih Bang Ahmad Priyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya apresiasi yang pertama kepada Bang Abdullah Gopar ya, yang sudah memberikan banyak sekali TPA Cipecang ditinjau berdasarkan pengelolaan persampahan. Mestinya begitu. Artinya saya kira orang-orang seperti Bang Abdul Gopar ini banyak dan sangat mudah untuk dilibatkan sepanjang catatannya pemerintah daerah mau membuka diri untuk melibatkan semua pihak sehingga persoalan di pengelolaan Cipecang ini menjadi selesai. Lalu saya sendiri akan coba melihat dari berbagai aspek ya, melihat Cipecang. Pertama dalam pendekatan umum, artinya dari orang awam sajalah, ya. Yang tadi oleh Bang Abdullah Gopar juga sudah dijelaskan. Sebetulnya keberadaan TPA Cipecang ini kan sejak tahun 2012. Artinya hampir 10 tahun lebih atau hampir mendekati 10 tahun. Nah, pertanyaannya ketika TPA ini berdiri, desainnya kemana gitu. Nah, TPA Cipecang ini berdiri adalah di bawah kepemimpinan Wali Kota Bu Airin dan Wakil Wali Kota Pak Benyamin Dapni. Mestinya mereka membuka, artinya untuk apa desain TPA Cipecang ini mau bagaimana gitu. Jadi jangan juga ketika dibuat tapi tanpa arah yang jelas gitu. Jadi saya melihatnya bukan hanya persoalan banjir karena seed pile yang kemarin, tetapi ada persoalan yang lebih besar yang sebetulnya tersembunyi yang belum dilihat oleh banyak pihak gitu. Tadi yang pertama adalah tentang desain besarnya yang saat ini hanya menggunakan pola open dumping atau ditumpuk. Nah, bayangin ketika pengelolaan sampah ini hanya ditumpuk, kira-kira butuh berapa waktu, butuh berapa lama, maka ini pasti akan menjadi gunung sampah. Artinya memang tidak ada konsentrasi untuk bagaimana seharusnya selain itu. Misalnya dikonversi menjadi energi sebagaimana tadi sudah disampaikan, atau di beberapa praktek pengelolaan persampahan sudah banyak gitu. Atau kemudian kerjasama dengan pihak ketiga. Apapun itu, saya kira ini yang mestinya desain besar di bawah kepemimpinan Wali Kota Airin dan Benyamin Dapni punya komitmen gitu. Nah, ini yang tidak ada. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Bahwa kemudian sipel, banjir, dan seterusnya itu persoalan kecil yang menurut saya ada situasi yang lebih besar. Lalu yang kedua, gitu, dalam pendekatan ini adalah pendekatan hukumnya. Nah, memang saya perlu batasi bahwa diskusi tentang sampah memang menjadi tanggung jawab semua pihak, ya. Artinya bukan hanya pemerintah daerah, tapi semua masyarakat, bahkan termasuk kita. Saya sependapat dengan itu. Tetapi penegasannya adalah bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling utama berkewajiban, karena ia diamanahkan demikian untuk
melayani masyarakat, maka akhirnya membicarakan tanggung jawab sampah secara khusus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah gitu. Secara umum betul menjadi tanggung jawab semua, tapi pada akhirnya secara khusus itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itulah kemudian dia diberikan dengan segala keistimewaannya. Nah, di posisi inilah saya akan mendiskusikan sejauh mana sebetulnya tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, tadi saya sambung, dalam pendekatan umum saja ini kita hampir tidak logis lah ya. Artinya kok sampah cuma ditumpuk aja gitu. Penumpukan ini kan kalau semakin lama pasti akan jadi masalah gitu. Atau memang persepsinya 5 tahun menjabat terus tinggal, jadi meninggalkan gunung sampah. Apa memang mungkin maunya begitu gitu kira-kira. Nah ini kan yang mesti secara terbuka pemerintah daerah menyampaikan. Nah dalam pendekatan hukum pertama harus dilihat keberadaan dari pendirian TPA Cipecang itu sendiri. Nah sejak 2012 maka pertanyaannya di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dilarang, setiap orang itu dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah, dumping, itu dilarang. Nah ini dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup jelas ada pelarangan tersebut. Sebelum masuk ke sana, maka pertanyaannya kalau kita sandingkan ya, dalam regulasi tersebut bahwa pertama setiap aktivitas itu harus ada yang namanya izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, kemudian ada yang namanya pel banjir, dan seterusnya. Termasuk AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Pertanyaan saya adalah, atau kita sebagai masyarakat juga berhak bertanya sesungguhnya, ketika TPA Cipecang berdiri dan didirikan, apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut? Misalnya, apakah sudah ada izin pemanfaatan ruangnya, izin lokasi, dan seterusnya, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan yang di sana telah menguji baku mutu, baik air, udara, gangguan, dan seterusnya. Dan ketika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak boleh ada aktivitas yang kemudian bisa merugikan lingkungan hidup. Nah, ini juga harus jujur. Jangan-jangan TPA Cipecang ini memang berdiri tidak memenuhi standar peraturan-peraturan yang mensyaratkan adanya yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika aturan-aturan tersebut tidak dipenuhi, maka itu artinya TPA Cipecang adalah ilegal. Artinya dia tidak sah. Nah, akibat ketidaksahan tersebut, nah saya kira banyak dampaknya. Misalnya, kalau dikaitkan lagi dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, di dalam ketentuannya jelas di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa mereka yang melakukan penimbunan limbah atau apapun yang ke media lingkungan hidup yang mengakibatkan tanpa izin itu diancam pidana. Paling minimal itu 3 tahun. Paling lama 3 tahun. Belum lagi misalnya mereka yang mereka yang mengakibatkan karena kelalaiannya atau mengakibatkan dilampauinya baku mutu air, udara, dan seterusnya, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun. Kemudian termasuk juga mereka yang mengelola lingkungan hidup, kemudian mengganggu lingkungan hidup, macam. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa ketika pengelolaan atau berdirinya TPA Cipecang tidak memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan, maka dia tidak sah atau tidak berkedudukan untuk mengelola sampah. Lantas akibatnya menimbulkan kerusakan lingkungan, itu adalah tindak pidana. Nah ini sisi lain yang saya juga mesti sampaikan supaya kita sama-sama mengurai dari persoalan di masa lalu saat berdiri. Nah ini yang tidak pernah diperhatikan. Karena aspek legalitas seluruh perizinan ini sebetulnya kan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat
dan lingkungan hidup. Jangan sampai pengelolaan apapun pada akhirnya merugikan masyarakat. Nah, oleh karenanya perizinan membatasi dan mewajibkan ketentuan-ketentuan supaya tidak merugikan. Nah, ketika kontrol administrasi perizinannya benar, maka pasti aktivitas apapun tidak merugikan. Nah, kalau hari ini TPA Cipecang, mohon maaf, yang sangat terang sekali adalah soal baunya, soal ini sebelum banjir ya, soal baunya itu saja sudah mengganggu, maka pasti ada permasalahan di situ. Nah, itu dalam pendekatan keberadaan berdirinya TPA Cipecang. Selanjutnya, bagaimana ketika terus dilaksanakan? Artinya secara operasional ini bisa berakibat misalnya kalau dilakukan pendekatan menurut Undang-Undang Persampahan, itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Persampahan itu bahwa yang dimaksud dengan tempat pembuangan sampah akhir adalah proses untuk membuat sampah menjadi aman bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi dari definisi TPA Cipecang, TPA-nya itu tempat pembuangan sampah akhir, itu saja maknanya sudah keluar jauh gitu. Karena seharusnya TPA itu adalah tempat memproses agar sampah itu menjadi aman bagi lingkungan dan manusia. Faktanya sebelum banjir saja seperti yang kemarin kemudian merusak sungai, dia sudah mengganggu dari sisi kualitas baku mutu udara, baku mutu air di sekitar, baku mutu gangguan dan seterusnya. Nah, ini yang salah kaprah terhadap pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Persampahan. Nah, lantas berikutnya adalah mengenai kewajiban Pemda itu jelas harus ada evaluasi per setiap semester. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah Kota Tangerang Selatan ya di bawah pemerintahan Wali Kota Airin Ramidiani dan Wakil Wali Kota Pak Benyamin Dapri ini melakukan evaluasi per semester enggak? Seandainya itu dilakukan rutin, maka saya kira pel banjir itu tidak akan terjadi. Nah, seandainya dilakukan secara penuh tanggung jawab, saya kira ada solusi yang kemudian tidak berdampak seperti ini. Nah, ini yang mesti juga dilihat oleh kita semua. Dan di dalam Undang-Undang Persampahan itu juga diatur tentang ketentuan juga, sama seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, ada sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana. Dan dua-duanya, baik Undang-Undang Persampahan maupun Lingkungan Hidup, itu mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan kompensasi, memberikan sesuatu atas dasar kerugian yang dialami masyarakat, baik karena lingkungannya terganggu dan seterusnya. Nah, ini yang tidak ada juga di Tangerang Selatan. Mestinya ada kompensasi. Nah, lalu sanksi berikutnya sama seperti dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, di dalam Undang-Undang Persampahan adalah juga ada ketentuan pidana bahwa mereka yang mengelola sampah itu diatur dalam pasal 40 dan 41. Mereka yang mengelola sampah secara melawan hukum. Secara melawan hukum itu artinya tidak memiliki izin atau tidak memiliki legalitas, bukan keseharusannya dia melakukan itu. Nah, ukurannya apa? Ukurannya ada nggak izin-izin tersebut, amdalnya. Nah, ini yang mesti ditelisik. Ketika semua legalitasnya tidak ada dan ia tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan untuk disebut sebagai TPA, maka hakikatnya pengelolaan TPA Cipecang itu adalah ilegal dan itu merupakan melawan hukum. Oleh karenanya, dia bisa dijerat dengan pasal 40 ini, di mana diancam setiap pengelolaan sampah yang melawan hukum dengan sengaja, yang mengakibatkan dan merusak norma, standar, prosedur, kriteria yang mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan perusakan lingkungan hidup, diancam pidana penjara paling lama, paling singkat 4 tahun, dan paling lama 10 tahun. Nah, ini saya kira instrumen yang sebetulnya kita tidak inginkan, tetapi ini adalah pilihan terbaik terakhir yang ketika upaya administrasi, kompensasi termasuk gugatan sipil atau gugatan perdata tidak maksimal, maka pidana adalah pilihan terakhir sebagai ultimum remedium, sebagai sarana terakhir untuk mengobati semua ini. Nah, saya kira itu yang bisa kita lihat dari aspek. Belum lagi tadi saya juga ingin menyampaikan dari Bang Gopur bahwa
betul itu tentang sepadan air, sorry, sepadan sungai. Jadi di dalam undang-undang tentang sumber daya air, ya, di Undang-Undang 17 2019 itu sungai itu mesti steril ya, atau tidak bangunan di sekitarnya dalam jarak tadi yang disampaikan Bang Gopur 50 meter itu harus steril. Jadi dia tidak boleh dimanfaatkan, ya, apalagi yang kemudian mengganggu dan lingkungan hidup. Nah ini jelas pemanfaatan itu ilegal. Nah saya kira ini yang saya bisa sampaikan karena saya sekali lagi bukan ahli persampahan, ya. Jadi tapi semangatnya sama. Saya ingin tentu saja pengelolaan permasalahan sampah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Lalu kemudian meletakkan kewajiban itu atau berharap pada pemangku kewajiban yaitu pemerintah daerah untuk serius lah, karena ketidakseriusan pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat yang dirugikan. Padahal masyarakat sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi dan segalanya, tetapi hak itu tidak didapati. Nah ini tentu saja akibat pemerintahan daerahnya yang saya kira abai, tidak konsisten dan tidak punya komitmen untuk menjaga lingkungan hidup, termasuk untuk mengatasi persoalan sampah. Dan pada kesempatan ini saya juga berharap ke depan mengundang gitu ya, ketika memang dari desainnya ada beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan, lalu dari Bang Gopur tadi menyampaikan bahwa TPA Cipecang itu betul memang pada awalnya sementara, tapi kalau lihat dokumen perencanaan yang disampaikan, ini akan menjadi permanen. Nah, pertanyaannya, apakah betul sudah siap daya dukung masyarakat, daya dukung lingkungan? Nah, kalau tidak ada ya ini mesti ditolak. Karena kenapa? Kita khawatir ini akan menjadi bencana yang lebih besar lagi untuk jangka panjang. Nah, oleh karenanya tentu ini harus didiskusikan terus, termasuk juga saya berharap dari bapak-bapak di penyidik kepolisian ini untuk coba masuk pada tadi dalam pendekatan undang-undang lingkungan hidup, karena ini sudah jelas ada pencemaran baku mutu, lalu juga undang-undang persampahan. Nah, sehingga terungkap, dan dengan itu harapannya ke depan ada perbaikan sehingga tidak membuat keputusan dengan seram yang dampaknya merugikan masyarakat. Jadi harapannya penegak hukum juga bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah ini, melalui caranya yaitu ya melakukan pendekatan untuk mengungkap apakah proses ini sudah sesuai atau tidak. Dengan begitu, ketika memang sesuai bisa dilanjutkan untuk sementara, atau kalau tidak sesuai maka harus dihentikan supaya tidak ada proses pengelolaan sampah yang melawan hukum, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan mereka yang bermain di balik itu semua atau oknum-oknum yang memaksakan maka harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya saya berharap itu pada aparat penegak hukum baik di Polres Tangerang Selatan maupun Polda Metro Jaya, atau juga masyarakat yang saya kira ke depan mesti kita diskusikan bagaimana supaya persoalan ini betul-betul memberikan pelajaran untuk kita lantas melakukan banyak hal yang tersedia, sarana hukum yang tersedia, baik upaya administrasi, perdata maupun pidana. Mungkin itu sebagai apa yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.